Kita masuk ke berita utama pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto membuka rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 di Gedung Kemhan Jakarta pada Kamis kemarin. Rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 ini mengangkat tema konsolidasi pembangunan kekuatan pertahanan negara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto membuka rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Kamis 20 Januari. Rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 ini mengangkat tema konsolidasi pembangunan kekuatan pertahanan negara. Prabowo Subianto mengatakan kebijakan pertahanan negara harus mampu menjadi solusi untuk menghadapi berbagai ancaman yang ditimbulkan dari dinamika lingkungan strategis saat ini. Namun Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra, kompleksnya dinamika lingkungan strategis saat ini berpotensi memunculkan berbagai banyak ancaman seperti ancaman militer, ancaman non-militer hingga hibrida yang diprediksi masih akan mengancam kepentingan nasional, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia di masa mendatang. Rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan TNI Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kasal Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto mengungkapkan 7 kebijakan pertahanan di tahun 2022 sebagai pedoman penyelenggaraan pertahanan negara. 7 kebijakan pertahanan ini disampaikan Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 di kantor Kemhan Jakarta Kamis 20 Januari. Di mana kita dapat kehormatan Bapak Kapolri hadir dengan tadi Panglima TNI mendahului karena dipanggil Bapak Presiden di Bogor. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto mengungkapkan 7 kebijakan pertahanan di tahun 2022 sebagai pedoman penyelenggaraan pertahanan negara. 7 kebijakan pertahanan ini disampaikan Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 di kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada Kamis 20 Januari. 7 kebijakan pertahanan ini akan menjadi perhatian utama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara. Kebijakan pertama yakni Kementerian Pertahanan harus meningkatkan kesiapan dan profesionalisme pertahanan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya laten yang ada, bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan tugas-tugas misi perdamaian dunia, serta keadaan darurat lainnya termasuk ancaman kimia, biologi, rudal, nuklir, dan ledakan. Kedua, memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara di Asia dan negara lainnya dalam rangka menciptakan saling percaya, membangun kemampuan pertahanan dan profesionalisasi TNI, memperkuat industri pertahanan, serta menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri. Ketiga, Kementerian Pertahanan mewujudkan pembentukan satuan produksi pada satuan-satuan TNI disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas TNI melalui operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Keempat, harus menyiapkan wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional lainnya, guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI. Kelima, harus perkuat Coastal Missile Defense System dan Coastal Surveillance System untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan adanya alur laut kepulauan Indonesia. Keenam, Kementerian Pertahanan harus mewujudkan sinkronisasi penataan ruang pertahanan berupa ruang wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan dan kawasan strategis nasional bagi kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Ketujuh, harus melaksanakan evaluasi dan perbaikan di seluruh jajaran Satuan Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI. Tema Rapim adalah konsolidasi pembangunan kekuatan pertahanan negara, dan kita tadi juga menyerahkan beberapa dokumen strategis untuk digodok, dikaji oleh Angkatan. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Kembali sehingga dokumen-dokumen itu bisa kita ajukan.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto mengatakan kebijakan pertahanan negara harus mampu menjadi solusi untuk menghadapi berbagai ancaman yang ditimbulkan dari dinamika lingkungan strategis saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat membuka rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 di Gedung Kemhan Jakarta pada Kamis kemarin. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto mengatakan kebijakan pertahanan negara harus mampu menjadi solusi untuk menghadapi berbagai ancaman yang ditimbulkan dari dinamika lingkungan strategis saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat membuka rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Kamis 20 Januari. Prabowo Subianto menjelaskan, ancaman yang ditimbulkan dari dinamika lingkungan strategis saat ini bisa saja berbentuk kekuatan militer asing maupun kekuatan bersenjata dari dalam negeri. Ancaman itu misalnya adalah konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan darat, laut maupun udara, separatisme, infiltrasi, dan spionase. Adapun pelanggaran wilayah darat, laut maupun udara oleh musuh, kata Prabowo Subianto, akan terjadi dalam bentuk antara lain pelanggaran wilayah darat, laut, serta udara. Prabowo menuturkan bahwa secara geografis, Indonesia terletak di wilayah kawasan Indo-Pasifik yang memiliki lingkungan strategis yang sangat dinamis. Menurut Prabowo Subianto, Indo-Pasifik merupakan kawasan yang mempertemukan kekuatan besar dunia yang meliputi Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan Cina. Prabowo Subianto menambahkan, Indo-Pasifik diposisikan sebagai hak interaksi negara-negara tersebut, baik secara bilateral maupun multilateral. Prabowo Subianto menyebut, perkembangan di kawasan Indo-Pasifik juga sangat dinamis dan kompleks yang memunculkan berbagai ancaman. Rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letjen TNI Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kasal Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Ancaman militer bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing ataupun kekuatan bersenjata dari dalam negeri, seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan, darat, laut maupun udara. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Dan ancaman